So I leave to undertake my first state visit to our immediate neighbors, Indonesia and Singapore. In other words, ako'y mga kapitbahay. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun ternyata memberikan bocoran terkait kapan berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, bos. Bahkan beliau pun juga memaparkan efek-efek perang alias imbas perang Rusia itu terhadap negara Indonesia saat ini. Termasuklah salah satu ada hubungannya dengan kenaikan harga BBM saat ini, bos. Nah, bagaimanakah bocorannya dan apa sajakah efeknya terhadap Indonesia setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah hangat, Presiden baru Filipina, anak dari sang mantan diktator negara Filipina, yaitu Ferdinand Marcos Jr., kini kabarnya akan datang mengunjungi negara kita, Indonesia, bos. Tak main-main, bahkan Indonesia pun menjadi negara pertama yang didatanginya setelah pertama kali menjabat sebagai Presiden Filipina, bos. Nah, ada apakah gerangan Presiden Filipina ini mau datang ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari bocoran terkait kapan perang Rusia-Ukraina akan berakhir. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, kemarin dalam acara perkenalan dan silaturahmi Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Bapak Luhut pun ternyata membeberkan kondisi perang Rusia-Ukraina saat ini, di mana menurut beliau, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Bahkan beliau pun ternyata juga sudah bertanya kepada sejumlah intelijen dunia yang dia kenal terkait perang tersebut. Beliau katakan, sampai kapan perang ini? Dari semua intelijen yang saya tanya, jawabnya ketidakpastiannya tinggi. Nah loh, makin lama makin ribet nih, bos. Perang Rusia-Ukraina nggak selesai-selesai nih. Sementara itu harga pangan dan energi dunia pun semakin melonjak dan pastinya ini sangat berpengaruh sekali terhadap negara kita, Indonesia. Bahkan Bapak Luhut pun menyatakan bahwa imbas perang ini membuat dua hal dalam bahaya, yaitu pangan dan energi. Untuk Indonesia, Bapak Luhut pun mengatakan bahwa kondisi pangan masih bisa terkendali. Namun untuk energi muncul kekhawatiran karena Indonesia harus mengeluarkan subsidi energi hingga 500 triliun lebih akibat kenaikan harga energi dunia sebagai imbas perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak efisien bila terus begini, ujar Bapak Luhut, di mana maksudnya Indonesia terus mengeluarkan subsidi energi yang semakin lama semakin membengkak. Nah, lantas berapa banyakkah penambahan jumlah subsidi alias bantuan yang digelontorkan Indonesia agar harga energi seperti BBM di Indonesia tetap terjaga? Oke, masih dari sumber yang sama. Beliau pun memperlihatkan data kenaikan harga energi di dunia, di mana yang paling tinggi adalah peningkatan harga batu bara yang naik 94% di Juli 2022 jika dibandingkan dengan Januari 2022 kemarin, bos. Kemudian terkait harga BBM, harga minyak mentah pada data yang disampaikan Bapak Luhut, terlihat prediksi rata-rata harga 2022 tahun ini adalah mencapai 100 US dollar per barel. Dan nantinya diprediksi pada tahun depan tahun 2023 baru akan turun menjadi 92 US dollar per barel dan 80 US dollar per barel di tahun 2024. Sementara itu jika kalian cek pada bulan Januari 2022 kemarin, sebelum perang berlangsung, harga rata-rata minyak mentah dunia adalah sekitar 80-85 US dollar per barrel. Hal ini pun otomatis pastinya memaksa kita, Indonesia, mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk membeli minyak demi memenuhi kebutuhan pasokan BBM dalam negeri, bos. Karena Bapak Luhut pun juga menyatakan bahwa untuk minyak mentah, kita juga harus tetap mengimpor atau membeli dari luar negeri hampir 700.000 barrel per harinya. Sedangkan di satu sisi, harga BBM di Indonesia pun tetap ditahan agar tidak naik dengan cara memberikan bantuan atau subsidi yang admin kutip dari Tempo.co. Awalnya hanya 152,5 triliun rupiah dan akibat perang Rusia-Ukraina ini, kini subsidi pun melonjak sampai 502,4 triliun rupiah, bos.
bukan kaleng-kaleng. Semua negara pun ikut amsyong akibat perang Rusia-Ukraina yang tak jelas kapan akan berakhir ini. Mari kita doakan saja semoga perang ini cepat berakhir dan dunia kembali stabil. Amin. Oke, kemudian berita kedua yang cukup mantap. Presiden baru Filipina yaitu Ferdinand Marcos Jr. pun kini kabarnya telah datang ke Indonesia. Bahkan negara kita Indonesia pun menjadi negara pertama yang didatanginya sejak resmi menjabat sebagai Presiden Filipina. Nah, ada apa nih? Mengapa tiba-tiba beliau datang ke Indonesia? Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos Jr. ini pun dikabarkan berkunjung ke Indonesia mulai dari tanggal 4 hingga 6 September 2022 ini bos, yang ternyata atas undangan Pak Presiden Joko Widodo sendiri. Tak main-main dan bukan sekedar jalan-jalan doang. Kunjungan itu pun dilakukan guna membahas kerjasama aktif dan multifacet kedua negara di bidang pertahanan, maritim, perbatasan, ekonomi dan kerjasama people to people. Nah, mengutip situs Departemen Luar Negeri Filipina, Marcos Jr. dan Pak Jokowi pun juga akan bertukar pandangan tentang isu-isu utama yang mempengaruhi kawasan dan dunia. Mereka akan menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan penting di bidang pertahanan dan budaya, serta rencana aksi komprehensif yang akan memetakan prioritas bilateral kedua negara selama 5 tahun ke depan. Di mana setelah Indonesia, Presiden Filipina ini pun akan lanjut berkunjung ke Singapura. Sehingga Indonesia dan Singapura pun kini merupakan negara tujuan kunjungan kenegaraan perdana bagi Marcos Jr. setelah dilantik menjadi Presiden Filipina pada tanggal 30 Juni lalu. Nah, Marcos Jr. atau yang dikenal sebagai Bongbong ini pun sebenarnya merupakan putra mantan diktator Filipina yaitu Ferdinand Marcos. Namun walaupun begitu, Marcos Jr. ini pun terus meminta publik untuk tidak menyandingkan dia dengan bapaknya yang punya rekam jejak keji sebagai pemimpin diktator Filipina. Nah, apakah hubungan Indonesia dan Filipina akan semakin erat di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos? Silakan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos. Akhir kata seperti biasa, Admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia maju, salam Indomax Indo Magazines.